Shalom, selamat pagi. Ya puji Tuhan, saudara-saudari sekalian. Kita bertemu lagi dalam channel YouTube program Jemaat Argapura untuk renungan pagi pulang ke rumah. Hari ini Senin tanggal 19 Oktober 2020, dalam renungan kita pagi hari ini dengan mengangkat ayat tema dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa. Saudara-saudari sekalian, judul renungan pagi kita, diampuni. Mari kita ikuti bersama bacaan atau catatan dalam renungan pagi kita. Pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini, pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi dan diakhiri dengan masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam catatan, yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Tuhan menyatakan kepada Musa, "Siapa yang berbuat dosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku." Keluaran 32 ayat 33. Bahkan Nabi Yeskiel berkata, "Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi." Yeskiel 18 ayat 24. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka, mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di surga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Tuhan menyatakan melalui Nabi Yesaya, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak ingat dosamu." Yeskiel 43 ayat 25. Yesus berkata, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya." Wahyu 3 ayat 5. Setiap orang yang mengakui Aku di hadapan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 10 ayat 32 dan 33. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam alinea terakhir ini, perhatian yang paling dalam yang dinyatakan di antara manusia mengenai keputusan-keputusan pengadilan duniawi hanya menggambarkan sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan di pengadilan surgawi. Pada waktu nama-nama yang dimasukkan dalam kitab kehidupan diperiksa ulang di hadapan hakim seluruh dunia, pengantara ilahi menyampaikan permohonan agar semua mereka yang telah menang oleh iman dalam darahnya diampuni pelanggaran-pelanggaran mereka, agar mereka dikembalikan ke tempatnya di Eden dan dimahkotai sebagai pewaris bersama Dia di atas pemerintahan yang dahulu. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 506 dan 505. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam renungan kita pagi hari ini ada catatan yang mungkin bisa saya sampaikan. Bagaimana ketika Nyonya White melihat akan setiap kitab-kitab pada saat dibukakan, dicatatkan di mana pengadilan surgawi yang sementara berlangsung nantinya, setiap umat manusia akan diperiksa tanpa ada yang dapat disembunyikan. Bagi mereka yang hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, mereka akan menemukan keselamatan. Mereka akan dibela oleh Allah itu sendiri. Tetapi bagi mereka yang tidak menyucikan jubahnya,
dicatatkan dalam renungan kita pagi hari ini, mereka akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada satu hal lagi yang sangat penting dalam alinea terakhir. Perhatian kita di akhir zaman ini, terkadang kita lebih memperhatikan kehidupan duniawi. Dalam catatan pena inspirasi mengamarkan kita, mari kita lebih memperhatikan tentang perhatian kita akan kehidupan surgawi, yang kehidupan nantinya akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Baik saudara-saudari sekalian, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Semoga hari ini kita dapat melakukan semua kehidupan kita sesuai dengan jalan Tuhan, dan kita akan semakin giat untuk mengejar kehidupan surgawi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini, lewat bekal firman hari ini, kami dapat dikuatkan, kami semakin giat untuk bekerja bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.